Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sekolah tercinta kita, SMP Negeri 3 Sebrida, dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Salawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita sudah beralih dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sebrida, yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Sebrida, serta Bapak Ibu guru hebat yang saya sayangi dan saya cintai, seluruh majelis guru SMP Negeri 3 Sebrida. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya akan memenuhi tugas CGP saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Agenda kita pada hari ini yaitu melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi hari ini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk mengecek kira-kira konsentrasi nggak sih Bapak Ibu semuanya dengan kegiatan kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ini adalah bermain tebak-tebakan gambar. Silakan diperhatikan sambil menebak apa perbedaan dari dua buah gambar yang ada di depan.
Ya, posisi hancunya, kemudian jabut dan mundur. Coba kita lihat kembali. Ya, hukumnya jamur, posisi hancunya. Oke, sekian eksperimennya untuk Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sudah semakin bersemangat ya Bapak Ibu. Nah, ini di depan ada 3 foto wanita cantik. Perkenalkan dulu, yang jilbab coklat itu paling ujung ibu fasilitator saya, namanya Ibu Jenny Ambiani MPD. Yang di tengah-tengah itu saya sendiri, ya sudah pasti kenal. Kemudian yang sebelah sini, yang jilbab biru itu pengajar praktik saya, Ibu Widatul Jamanah SPD Out. Ibu ini mengajar di TK Pembina. Kita hari ini berbicara tentang budaya positif. Nah, khususnya budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi intinya di sini, kalau kita ingin menumbuhkan budaya positif, maka kita harus terlebih dahulu mewujudkan lingkungan yang positif. Karena dengan lingkungan yang positif, pasti budaya positif akan tercipta dengan baik. Di sini ada konsep kunci dalam modul budaya positif. Ada 7 pembahasan kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita awali dari yang pertama, materi tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kata kuncinya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Untuk kita sekarang kan berada di kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka kita berkiblat pada Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tugas pendidik itu menuntun, Bapak Ibu, bukan menuntut. Makanya Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan pendidikan itu ibarat Pak Tani dengan tanaman.
dilakukan Pak Tani? Pak Tani harus memberi pupuk yang bagus, menyingkirkan hama supaya benih jagung tadi tumbuh dengan subur, menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Nah, jadi sejatinya seperti itu. Tugas guru hanya menuntun. Kita nggak bisa maksakan peserta didik ini harus jadi begini, harus jadi begitu. Mereka sudah ada kodratnya sendiri. Tugas kita lah menuntun mereka menuju kodratnya, kodratnya yang bahagia dan merdeka. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya pemikiran yang salah tentang teori kontrol. Ada yang beranggapan teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Padahal bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid mengontrol dirinya sendiri. Kalau murid tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya, semuanya tidak akan terjadi. Contohnya, kita bilang, baca bukunya nak, tapi dia tidak mengizinkan dirinya untuk membaca buku, maka murid itu tidak akan membaca buku. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi yang salah. Ini akan membentuk identitas yang gagal. Karena kritik dan membuat orang merasa bersalah itu membuat anak terjatuh lebih dalam untuk menjadi identitas yang gagal. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini tidak selalu bermanfaat ya Bapak Ibu. Walaupun kita beri pujian, itu tidak selalu bermanfaat. Kenapa begitu? Karena nanti ada perasaan kalau seandainya tidak dipuji, tidak dikasih motivasi, dia tidak termotivasi. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai orang dewasa, kita merasa bisa memerintahkan, suruh ini, suruh itu. Enggak, ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada tabel perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi ini pandangan teori kontrol yang benar, di mana awalnya realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menengah kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang. Kita lanjut pembahasan yang kedua mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa hukuman ataupun imbalan penghargaan atau yang sering disebut dengan reward. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan
universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tadi ada kata-kata nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, yaitu nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai dalam kurikulum Merdeka. Kita lanjut yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada 3 jenis motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosser. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas ke diri sendiri dulu kita, kira-kira seringnya termotivasi dari motivasi yang nomor berapa? Nomor 1 ya Pak, karena takut ditegur atasan. Gak nyaman bolak-balik ditanya, sudah siap tugasnya Pak? Gitu ya. Nah, motivasi nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Nah, motivasi intrinsiknya itu motivasi dari nomor 3. Motivasi intrinsik ini biasanya bersifat sementara, sedangkan motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri nanti yang akan menghasilkan budaya positif. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Jadi penghargaannya itu bukan hanya berarti dari hadiah, tapi sebuah pengakuan itu juga termasuk motivasi karena adanya imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, karena hukuman dan karena penghargaan atau hadiah. Selama ini kita berpikir kalau dengan memberikan hadiah atau penghargaan itu akan menumbuhkan motivasi yang bagus. Ternyata ini akan membentuk murid dengan identitas yang gagal. Makanya di kurikulum Merdeka kita sekarang nggak boleh memberikan ranking, ya. Nah, hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid jadi takut. Murid akan menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, dapat merusak hubungan, bakalan ada sifat iri, ya, mematikan kreativitas. Karena kalau nggak ada imbalannya, dia nggak mau ikut lomba, nggak mau berbuat. Jadinya mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, dengan cara konsekuensi. Konsekuensi itu diberikan di awal atas kesepakatan bersama. Hasilnya yaitu penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid akan menghormati peraturan, tapi murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah restitusi. Murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kita lanjut pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap kita memiliki kebutuhan dasar, ya Bapak Ibu. Di sini menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, meliputi kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan, termasuk kebutuhan biologis. Yang kedua, kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya, dan didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ini biasanya kebutuhan yang sering dilakukan anak murid kita. Kemudian yang keempat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kebebasan. Ya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kebutuhan dasar ini kita bahas? Apa sih hubungannya sama pendidikan? Jadi begini Bapak Ibu, kalau seandainya ada salah satu saja
kebutuhan dasar dari murid kita yang tidak terpenuhi di rumah. Ini akan mempengaruhi kegiatannya di sekolah. Contohnya, ya, di sekolah kita, saya lihat ada beberapa murid yang orang tuanya broken home. Di situ berarti kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Akhirnya di sekolah dia sering mengeluarkan baju untuk apa? Cari perhatian. Dia bukan tidak pandai memasukkan baju. Dia memasukkan tunggu ditegur dulu. Dia melirik dulu ke gurunya, kalau ditegur baru dimasukkan. Kalau nggak ditegur nggak dimasukkan. Kenapa? Karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya di rumah kurang. Jadi dia mencari, ingin menutupi kebutuhan tersebut, ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi, mencari kasih sayang dan rasa diterima dengan mencari perhatian. Kita lanjut pembahasan mengenai posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling sering digunakan? Ya, saya yakin Bapak Ibu guru hebat pasti pernah melakukan posisi sebagai manajer. Cuma mungkin belum menyadari kalau oh ternyata itu posisinya manajer, ya. Kadang-kadang penghukum, kadang-kadang manajer. Sesuai situasi, ya Bu, ya. Posisi yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ada ancaman di situ. Kamu selalu saja salah, ya. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-katanya udah negatif, ya Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi yang paling benar itu cara dia cuma, yaitu menghukum, ya. Kemudian posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nih, pasti sering kan Bapak Ibu di sekolah, kasihan Bapak Ibumu bekerja, gitu kan? Kemudian di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi positif teman pada guru. Bisa negatif, bisa juga positif. Nah, positifnya apa di posisi teman ini? Yaitu positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu, ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi banyak menggunakan kalimat ayo karena sebagai teman biasanya kan ada kebersamaan. Nah, hal negatifnya apa dari posisi teman? Hal negatif
saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Makanya nanti ada pendapat bahwa nggak maulah sama ibu itu nanti galak, enak sama ibu ini aja. Ibu ini baik kok ngomongnya. Ini karena apa? Karena tadi kita menempati posisi sebagai teman. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya posisi ini akan menggunakan catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya nih yang posisi pemantau nih datanya banyak nih. Tanggal sekian kamu nggak masuk kelas, ya. Tanggal sekian kamu mengeluarkan baju, lengkap ini datanya, ya. Posisi selanjutnya yaitu posisi manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau nih. Biasanya kalau dia sudah di manajer berarti dia ahli juga dalam teman dan pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi penghukum, biasanya dia akan memberi hukuman. Hormat tiang bendera 1 jam, keliling lapangan 10 kali gitu ya. Nah, untuk membuat rasa bersalah, dia akan mengatakan, berapa kali Bapak Ibu memberitahu, kamu selalu kecewakan Ibu. Kemudian pada posisi teman, dia akan berkata, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Dengan ada yang lembut ya Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau, lebih tegas. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini anak sendiri yang mencari solusinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Gitu ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Ada sebuah kalimat, maka kalimat itu menunjukkan posisi kontrol apakah aku. Kalimatnya, saya kecewa sekali denganmu. Posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Ya Bu Rima, membuat membuat rasa bersalah ya dari kalimatnya. Kemudian kalimat yang kedua, setelah selesai, tolong bantu ibu menyapu ya. Iya, sebagai teman. Kita lanjut pembahasan tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
terjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa, bersifat universal. Jadi semuanya turut, semua siswa ikut membentuk keyakinan kelas ini. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru saja dan bersifat satu arah. Kemudian dari kalimatnya juga berbeda. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, kalau peraturan kelas menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya, kalau di keyakinan kelas itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah. Kalau keyakinan kelas berpakaian rapi. Kalau peraturan kelas tidak boleh mengeluarkan baju. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang memiliki lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini termasuk ke dalam tujuan dari rapor pendidikan kita kemarin ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ya, dibuat bersama-sama murid dan dapat disesuaikan kondisinya pada saat tertentu. Baik Bapak Ibu, di sini ada video saya bersama murid-murid kita dalam membuat keyakinan kelas. Silahkan dinikmati videonya. Wa
sedang menuliskan ya, kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian impian-impian kelas tadi ditempelkan ke depan ya, semua anak menempelkan satu impian kelasnya. Lalu impian-impian kelas ini dibaca, dibahas bersama, kemudian diambil kesepakatan, kesimpulan apa saja keyakinan kelas yang akan diambil. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video saya bersama murid-murid tercinta kita dalam membuat keyakinan kelas. Semoga nantinya bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat tadi ya. Yang pertama, berdoa sebelum belajar, hadir tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas, dan aktif dalam pembelajaran. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam menstabilkan identitas itu, kita panggil dulu anaknya, kita stabilkan identitasnya, kita kasih dulu pengertian, ya nggak apa-apa nak, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi bagaimana cara kita bangkit dari kesalahan itu, tidak melulu terus salah. Nah, atau juga bisa gunakan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kata-katanya yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nih, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat yang digunakan yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi. Kamu berhak seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal Bapak Ibu guru yakin kamu tidak mungkin melakukannya. Kamu melakukannya karena kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu membuat kesalahan. Nah, pada tahap ini, tahap validasi tindakan yang salah ini, kita mencari tahu kebutuhan dasar dari anak itu apa sih yang belum terpenuhi. Karena kalau kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi, maka untuk memperbaikinya tentu akan memperbaiki kebutuhan dasar tersebut. Kemudian tahap segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, maka kalimat yang digunakan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama, bagaimana kamu memperbaiki semua kesalahanmu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi di sini kita menanyakan keyakinan mau jadi orang seperti apa anak itu, apa kedepannya, perbaikannya harus bagaimana. Selanjutnya di sini ada video saya bersama murid kembali ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya membuat video untuk menerapkan restitusi. Silakan Bapak Ibu kembali menikmati videonya.
Iya Bapak Ibu, jadi itu 3 tahap restitusi itu ya kita stabilkan dulu emosinya. Tadi kan takut anaknya ya, maka kita kasih tahu dulu, tenang nak, ibu nggak kasih hukuman ke sini. Ya, kemudian ditanya kenapa bajunya keluar. Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi kan. Ternyata dia mau menutupi celananya, katanya resletingnya rusak. Nah, kemudian kita bantu dia untuk menemukan solusinya. Jadi apa solusinya nak? Saya perbaiki dulu. Gimana kamu perbaikinya? Bisa perbaiki sendiri enggak? Jadi bagaimana caranya? Pergi ke tukang jahit. Ada yang bantu kamu, ada untuk orang tuanya. Nanti bersama orang tuanya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kira-kira 3 tahap dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dengan ada video tadi, maka itu ujung dari kegiatan kita. Sekarang saatnya kita untuk berefleksi, ya. Bapak Ibu guru hebat, kira-kira siapa yang bisa bantu saya di sini untuk merefleksikan diri tentang kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu? Oh, Bu Siwi, silakan Bu Siwi. Berdiri atau duduk Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu guru hebat yang hadir dalam kegiatan ini. Langsung aja Bapak Ibu, dalam kegiatan refleksi ini mungkin saya ingin menyampaikan 2 poin saja. Jadi ketika mengikuti kegiatan ini, saya merasa mendapatkan imun. Kalau selama ini saya merasa masih kurang pemahaman saya bagaimana saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi intinya saya merasa gembira dan senang. Sebelumnya ketika saya menghadapi anak-anak saya yang bermasalah, maksudnya beserta diri saya yang bermasalah, saya biasanya memposisikan diri saya sebagai seorang teman bagi mereka. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, insya Allah kedepannya ketika menghadapi anak-anak atau peserta didik yang bermasalah dalam kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya, saya akan mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Itu aja Ibu refleksi singkat ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Siwi. Terima kasih Bu Siwi atas refleksinya. Ya, jadi sebelumnya sebagai seorang teman, insya Allah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi sebagai seorang manajer. Bapak Ibu guru hebat yang lain? Oke, silakan Ibu Urifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Sari. Refleksi yang bisa saya dapatkan untuk pembelajaran hari ini itu kita balik ke belakang. Ternyata selama ini kita sebagai pendidik terlalu banyak dosa, ya Bapak Ibu, terlalu banyak dosa kepada peserta didik kita. Karena kalau kita lihat di lapangan, kayaknya kita lebih dominan selama ini sebagai penghukum. Ya, mudah-mudahan besok kedepannya setelah kita belajar tentang bagaimana budaya positif ini, kita bisa menempatkan posisi kita itu sebagai manajer seperti yang diinginkan oleh semua Bapak Ibu guru. Ya, ini tidak secara langsung Bapak Ibu, mungkin kita secara bertahap. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti banyak ilmu, kita juga bisa menerapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu untuk Bu Urifah. Oke, terima kasih Bu Urifah. Jadi sebenarnya banyak, secara tidak sadar kita kadang menempatkan diri sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang kita
sama-sama belajar. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menerapkan diri sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Kalau belum bisa sebagai manajer, minimal teman lah gitu ya. Kalau teman itu kan ngomongnya sejuk ya, dengan lemah lembut, tapi bukan berarti bisa dipijak-pijak, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan posisi teman, kemudian nanti naik lagi posisi pemantau, dan kemudian akan berakhir bagus mantap menjadi posisi manajer. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya telah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, apabila ada kekurangan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.